Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sherly Anita, NPM A1F019012 ingin menjelaskan video pembelajaran tentang protein. Happy watching guys. Selamat menonton. Protein merupakan molekul besar dan kompleks yang disusun oleh subunit yang lebih kecil, yang disebut asam amino. Oleh karena itu, sebelum membahas lebih jauh tentang protein, kita harus memahami asam amino. Asam amino adalah molekul sederhana yang memiliki atom C sebagai pusat dengan keempat lengannya masing-masing mengikat atom H, gugus amina, gugus karboksil, dan rantai samping. Saat berada di dalam air, molekul asam amino akan berubah menjadi ion yang disebut sebagai zwitterion. Agar lebih mudah menjelaskannya, mari kita sederhanakan ilustrasinya menjadi seperti ini. Ini adalah bentuk umum asam amino dengan rantai samping yang bentuknya bervariasi. Contohnya adalah asam amino yang rantai sampingnya hanya berupa CH3 yang sederhana. Selanjutnya yaitu untuk asam amino ini disebut alanin. Asam amino lain memiliki bentuk rantai samping yang lebih panjang dan bercabang. Contohnya adalah seperti ini, yang disebut asam aminoleusin. Ada juga asam amino yang rantai samping yang memiliki cincin aromatik seperti ini. Asam amino ini adalah histidin, dan masih banyak lagi variasi rantai samping yang jumlahnya mencapai ratusan. Sehingga ada ratusan jenis asam amino. Namun, di antara ratusan asam amino, hanya sebagian kecil asam amino saja yang mampu berikatan dan bergabung membentuk protein. Sementara sisanya hanya mampu berdiri sendiri dan tidak berperan sebagai struktur pembentuk protein. Pada manusia dan hewan tingkat tinggi, terdapat 20 jenis asam amino yang berperan sebagai bahan penyusun protein. Kelompok ini disebut asam amino proteinogenik. Ke-20 asam amino ini memiliki sifat yang berbeda-beda karena memiliki rantai samping yang berbeda-beda pula jenisnya. Ada beberapa asam amino yang bersifat hidrofobik, ada yang bersifat hidrofolik, dan ada yang bersifat asam dan basa. Para asam amino ini dapat disimbolkan dengan 1 huruf, 3 huruf, atau dengan menuliskan nama panjangnya. Seperti yang telah dijelaskan di awal bahwa protein terdiri dari gabungan asam amino. Pertanyaannya sekarang adalah, berapa banyak asam amino yang harus dilakukan untuk membentuk protein? Berdasarkan studi yang dilakukan oleh peneliti, rata-rata ukuran asam amino adalah 110 dalton, sedangkan ukuran rata-rata protein adalah 10-150 kilodalton. Maka dari itu, angka-angka ini dapat diambil kesimpulan bahwa sebuah protein terdiri dari 90-1352 asam amino. Antara satu asam amino dengan asam amino yang lainnya dihubungkan oleh ikatan peptida, sehingga beberapa buah asam amino yang berikatan disebut rantai polipeptida. Harus selalu diingat bahwa rantai polipeptida dan protein tersusun atas asam amino yang berbeda jenisnya, karena mereka memiliki rantai samping yang berbeda. Misalnya, pada gambar ini, rantai samping yang berwarna kuning bersifat hidrofilik, sedangkan yang berwarna biru bersifat hidrofobik. Sehingga, apabila susunan asam amino ini diletakkan dalam air, ia akan mengalami lipatan atau folding menjadi bentuk 3 dimensi, di mana asam amino yang akan berada di luar, sedangkan asam amino yang hidrofobik akan berkumpul di dalam. Folding ini terjadi apabila protein berada di lingkungan yang sesuai apabila terjadi perubahan lingkungan seperti temperatur, pH, atau penambahan bahan kimia. Maka, lipatan protein ini dapat kembali terurai dan kehilangan fungsinya. Proses ini disebut dengan denaturasi. Sedangkan yang di atas disebut proses renaturasi. Poin selanjutnya yang akan dibahas adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh asam amino untuk dapat menjadi protein. Hal ini biasanya disebut protein struktur level, yang menunjukkan tingkat kompleksitas suatu protein.
Ada protein sederhana yang hanya sampai pada level sekunder. Ada protein yang kompleks yang mencapai level quaterner. Mari kita bahas satu persatu. Struktur primer merupakan susunan beberapa buah asam amino yang memanjang. Struktur sekunder terbentuk dari beberapa lipatan akibat interaksi antar atom. Ada dua bentuk, yaitu bentuk alpha helix yang menyerupai spiral dan bentuk beta plicidicets yang bertumpuk-tumpuk. Struktur tersier merupakan gabungan beberapa struktur primer dan sekunder yang membentuk subunit protein 3 dimensi. Dan yang terakhir, struktur quaterner merupakan gabungan beberapa struktur tracer yang membentuk protein yang besar dan kompleks. Walaupun terdapat banyak protein dalam tubuh secara umum, dia hanya dibagi menjadi dua jenis, yaitu protein globular dan protein fibrosa. Protein globular merupakan kelompok protein yang bentuknya membulat dan memiliki struktur yang kompleks. Kelompok ini jenisnya sangat beragam dan paling banyak ditemukan dalam tubuh. Contohnya adalah enzim, hormon insulin, hemoglobin, dan imunoglobin atau antibodi. Protein fibrosa merupakan kelompok protein yang bentuknya tipis dan memanjang. Biasanya bersifat tidak larut air, statis, dan berperan sebagai pembentuk struktur tubuh. Bentuk protein fibrosa sangat sederhana bila didenominasi oleh struktur level sekunder yang berulang-ulang. Contohnya adalah kolagen yang hanya tersusun atas oleh 3 buah rantai polipeptida yang berbentuk alpha helix. Contoh protein fibrosa yang lain yaitu keratin, serta protein penyusun sutra dan jaring laba-laba. Segitu dulu video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Bye-bye. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.